Paytren ketika mereka sudah tidak bisa bayar lalu mereka menghilang. Itu faktanya sesuai dengan unmanning dari Pengadilan Negeri Bandung ya. 2 kali dipanggil, jurusita datang ke sana, mereka juga menghilang. Terus kemudian rekanannya juga BMT ini juga sama jejaknya. Jadi 11-12. Kemana mereka? Pertanggungjawaban mereka kemana? Yusuf Mansur juga pernah mengatakan bahwa tidak usah ke persidangan gitu. Tidak usah melalui jalur hukum gitu. Datang saja ke rumah nanti Anda ganti gitu. Nah sekarang gimana? Karena perlu teman-teman ketahui, investasi batubara ini sudah sejak tahun 2009. Hotel City, Paytren itu sudah lama-lama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Dalam video ini Pak Zaini Mustafa dan Pak Darso, juga di sini sepertinya ada Mas Aji atau Jia TV, channel YouTube Jia TV, itu mendatangi kantor dari BMT yang sudah ditinggalkan tanpa pemberitahuan kepada para investornya, teman-teman. Tanpa pemberitahuan. Kalau menurut kata Pak Zaini ataupun Pak Darso bahwa ini mirip-mirip dengan pola Paytren, mirip-mirip dengan tingkah pola dari Paytren yang menurut Pak Zaini demi menghindari sita aset, teman-teman. Kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, baik itu seperti misalkan perumahan Kaisa Al Mansur, BMT, batubara, investasi batubara, belum lagi Hotel City. Ini sepertinya modus bukan modus ya, sepertinya sama jalan ceritanya itu, polanya mirip-mirip. Uang dari para investor yang minta dibalikin ini diulur-ulur, terus tidak menghadiri persidangan, menjual aset, pindah tanpa izin. Ini sama semua, teman-teman. Mirip-mirip. Saya bilang tadi ya, Kaisa Al Mansur, investasi batubara, Hotel City, Paytren, baik ini karyawan maupun mitra, terus tabung tanah, ini semua sama, teman-teman. Kalau memang, kalaupun ada kemudian korban yang punya bukti, investor yang punya bukti, ini ada jawaban untuk sanggup dikembalikan, tapi diulur-ulur. Ada Hotel City, kemarin kita sudah wawancara beberapa korbannya, Paytren, karyawan Paytren yang kemudian juga diingkari janjinya, diulur-ulur waktunya. Kaisa Al Mansur, hilang jejak, belum lagi ini BMT Darussalam, lalu kemarin Paytren. Ini sama semua, teman-teman. Ini kemudian saya berpikir, apakah memang ini mastermind-nya atau istilah kingmaker-nya atau apapun itu, ini sama gitu. Orang yang sama, karena polanya itu sama, teman-teman. Kerangkanya itu hampir mirip-mirip, teman-teman. Cara dia melangkah itu sama, teman-teman. Apakah memang mastermind-nya orang yang sama gitu? Ini opini saya pribadi, teman-teman. Karena melihat dari berbagai kasus ini, orang-orang yang kami wawancarai, narasumber yang kami wawancarai, itu semua seperti itu. Ditunda-tunda lah, cuma dijanji-janji lah, inilah, itulah, sama semua. Padahal model investasinya ini beda-beda, teman-teman. Tadi yang saya sebutkan, kayak Al Mansur, batubara, Hotel City, Paytren, ini beda-beda kan? Tapi polanya sama. Apakah memang mastermind-nya orang yang sama? Mari kita simak wawancara Pak Zaini Mustafa dengan pemilik ruko atau kantor BMT yang lama, yang kemudian jadi pihak BMT ini menjual kepada orang ini, yang kemudian sekarang dibuka, kalau tidak salah jadi kayak toko bengkel aksesoris gitulah, kendaraan, sekitar 4-7 bulan yang lalu. Dan ini tanpa pemberitahuan kepada pihak investor. Sekarang BMT pindahnya di mana, dijualnya kenapa pindah gitu, nggak ada. Di Jumat tanggal berapa hari ini, Pak? 17. Tanggal 17 ya. Saya, Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto, dan Pak Husni ada di bekas kantornya BMT Darussalam. Pak Zaini kemarin sudah ke koperasi untuk mempertanyakan keberadaan BMT ini ya, Pak? Ya. Oke. Jadi begini Pak Darso, BMT Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur itu dulu kan berkantor di ruko ini. Ya. Memang ruko ini dulu miliknya BMT Darussalam Madani, ya, yang dibeli dari pengembang. Ya. Kemudian menjadi masalah hukum berkaitan dengan investasi batubara. Ya. Salah satunya penggugatnya saya, itu dalam perkara nomor 28. Ya.
yang berada 2022 ya, itu di Jakarta Selatan ya, melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Kemudian ada investor lain yang perkaranya 147 di PN Bogor, Pengadilan Negeri Bogor, itu antara Bu Ilis sama BMT. Somasi berkaitan dengan Bu Ilis. Kalau somasi saya itu masih berkantor di sini. Alamatnya masih di ya, sini. Normal diterima. Ya. Kemudian setelah ada perkara, kemudian Bu Ilis mau mengajukan gugatan lagi, kan harus disomasi. Ya. Somasinya menyatakan bahwa dari kurir itu menyatakan bahwa BMT itu sudah tidak berkantor di sini lagi. Menghilang maksud Pak Jenny? Ya, sudah tidak berkantor di sini lagi. Ya. Dan ketemu sama si penjaga toko atau kokonya, dia bilang ini sudah dijual dari BMT, sudah dijual ke kokonya, begitu. Ini dari kapan kok? Iya. Dari April ya? Bulan April tahun 2023. 2023 ya. Kok beli ke BMT? Iya. Prosesnya gimana tuh kok? Ya prosesnya beli melalui bank gitu. Oh. Ya. Udah gitu. Itu proses benar melalui Berarti bank. waktu Koko beli itu transaksinya BMT itu masih bisa dilacak keberadaannya ketika itu ya Pak ya? Kita Iya. itu nomor HP dia nggak ngasih, kita Oh. hanya ketemu satu orang, transaksi di bank selesai. Oh. Ya. Ya, Gitu. jadi Sama notaris lah, selesai. Informasi soal ruko ini dijual, Koko dapat dari siapa Pak? Dari ada di Oh ada ini pelangnya, ada pelangnya sini ya. Terus Iya. hubungi nomor di sini terus ya, jualnya. agennya, agen. Agent Dari ya. agen. Berarti Pak Jenny Iya. memang sudah menjual. Jadi begini, terus kemudian berkaitan dengan perkaranya Bu Ilis, penggugatnya Bu Ilis Siti Rohmah itu, surat panggilan, relas panggilan dari Pengadilan Negeri Bogor Ya. melalui Pengadilan Negeri Cibinong karena ini delegasi ke sini, ke sini menyatakan bahwa sudah tidak berada di sini, ya kan? Sudah tidak berada di sini, sehingga pengadilan saya selaku kuasa hukum penggugatnya diminta untuk mencari alamatnya. Kemudian memang saya cek, ternyata sekarang bukan kantor BMT lagi, tapi menjadi Sander Sport, toko Sander Sport begitu ya. Toko olahraga. Iya. Nah, sesuai dengan karena ini alamatnya ini pindah. Kemudian BMT itu tidak memberitahukan baik kepada yang lainnya, termasuk kepada mungkin nasabah-nasabahnya, ya kan, termasuk kepada termasuk kepada investor batubara. Makanya saya kemarin itu bersurat ke Menteri Koperasi, Pak, untuk menanyakan BMT itu karena sudah tidak berkantor di sini, ya kan, mereka pindah kemana? Satu yang saya tanyakan itu, karena sesuai dengan jawab jinawab dengan perkara saya nomor 28 di Jakarta Selatan itu masih mempergunakan alamat di sini. Terus kemudian saya juga bertanya kepada Menteri Koperasi, karena yang mengesahkan Koperasi itu kan Menteri Koperasi. Saya juga bertanya karena di dalam jawab jinawab dalam perkara saya nomor 28 itu ya, 28 itu mereka mengatakan yang tanda tangan surat kuasa tanggal 9 Agustus 2022 itu ketuanya Saudara Chandra Darmawan, Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Darussalam Madani itu. Kemudian sekretarisnya adalah R. Yudi Suwardi, ya kan? Nah, tetapi dalam alat bukti yang diajukan oleh BMT Darussalam sendiri itu menyatakan bahwa sesuai dengan hasil rapatnya koperasi ini, ya, yang jadi ketua itu adalah Imam Prakoso. Kemudian sekretarisnya adalah Eko Perihantono. Yang disahkan oleh Menteri Koperasi sesuai dengan pengesahan dari Menteri Koperasi, ketuanya adalah Imam Prakoso, kemudian sekretarisnya Eko Perihantono. Sehingga antara jawaban mereka dengan alat bukti itu kan berbeda. Pak Jenny, kalau Sehingga saya bertanya, kapan ada perubahannya, kan begitu. Satu, kapan ada perubahan susunan pengurusnya. Yang kedua, kapan pindah alamatnya, dilaporkan atau tidak pindah alamat dari sini ke tempat lain. Kalau dia tidak dilaporkan, berarti kan pindahnya ilegal dan sengaja menghilangkan jejak untuk
tidak mau bertanggung jawab terhadap investor-investor yang lain. Jadi kemungkinan besar kalau dia informasi dari Depkop itu nggak ada soal keberadaan BMT itu sekarang atau susunan pengurusnya yang baru, berarti nanti kita laporkan polisi. Bahwa? Iya, kita laporkan polisi bahwa mereka kan menghilangkan jejak. Oh gitu. Iya kan alamatnya jelas di sini dulunya sesuai dengan rapat mereka. Terus kemudian sesuai dengan SK dari Departemen Koperasi, Kementerian Koperasi. Kemudian dari jawab-menjawabnya, ya kan? Kan di sini. Ternyata mereka pindah kan, sudah tidak berada di sini dan Koko ini sebagai pembeli, sebagai saksinya juga sama Cici ya, Ci. Ya, artinya Pengurus hanya perwakilannya. Perwakilannya ya. Jadi perwakilannya kita terus habis itu ke notaris sama bank di notaris. Notaris di banknya, notarisnya. Kita Notaris di bank. bank Oh, prosesnya. notaris bank. Notarisnya datang ke bank. ya. Ngomong berapa Proses lama? 4 bulan. Berapa 4 bulan ya? Oke. Bulan April, sorry. 7 bulan, 7 bulan. ya. Ya. Berarti Pak Jenny, Paitren juga menghilang. Jadi sama Pak. Ini Yusuf Mansur, usahanya Yusuf Mansur itu Peritra Sentosa Internasional Menghilang. Paitren ketika mereka sudah tidak bisa bayar lalu mereka menghilang. Itu faktanya sesuai dengan unmanning dari Pengadilan Negeri Bandung ya. 2 kali dipanggil, jurusita datang ke sana, mereka juga menghilang. Terus kemudian rekanannya juga BMT ini juga sama jejaknya. Jadi 11-12. Seperti kata Pak Zain Mustafa, 11-12. Yang saya bilang di awal video tadi bahwa ini kok bisa mirip-mirip dan bisa sama seperti ini modelnya gitu. Ketika sudah merasa tidak bisa bertanggung jawab, lalu kemudian asetnya dijual dan menghilang entah kemana. Kalau bahasa saya sih kabur. Ini lari dari masalah. Tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab gitu. Ini sekarang pihak BMT Darussalam ini bagaimana gitu. Ratusan juta bahkan miliaran duit para investor ini mau diapain gitu. Kok tidak ada ya itikat untuk duduk bersama, paling tidak menjelaskan ini kenapa bisa sampai seperti ini. Bagaimana kita tidak bisa berpikir buruk dari awal? Maksudnya begini, bagaimana kemudian kita tidak bisa berprasangka bahwa apakah BMT ini memang dari awal ingin menipu gitu. Bagaimana kita tidak berpikir seperti itu kalau misalkan kelakuannya seperti ini gitu. Main kabur-kaburan, main hilang-hilangan, di sidang nggak datang, di somasi nggak ditanggepin, diajak untuk diskusi duduk bersama tidak bisa. Makanya saya bilang kalau ada masih ada komentar netizen di kolom komentar yang mengatakan tabayun, udah kadaluarsa itu. Semua hal sudah dilakukan oleh pihak Pak Zain Mustafa dan kawan-kawan ini, baik itu pendekatan persuasif maupun dilaporkan ke pihak yang berwenang gitu. Jadi semua hal sudah kita lakukan gitu. Bahkan mendatangi rumah Yusuf Mansur juga sudah dilakukan oleh para investor dari batubara ini. Tapi tidak ada itikat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, teman-teman. Teman-teman sudah lihat, kami juga sudah kemarin sampai di PN Bogor itu melihat sendiri memang dari pihak Yusuf Mansur ini. Kalau saya bilang pihak Yusuf Mansur artinya bukan cuma Yusuf Mansur seorang ya. Artinya di sini ada BMT, ada Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, dan turut tergugat juga ada Daku Darul Quran. Yang menurut Pak Zain Mustafa, Daku ini dalam perjanjian mereka tuh menerima aliran juga gitu dari dana investor para umat ini gitu. Kemana mereka semua ini setelah duit-duit dari para investor ini disetorkan gitu? Kemana mereka? Kemana pertanggungjawaban Yusuf Mansur dan kawan-kawan terkait dengan investasi batubara ini? Kemana? Sementara dulu menurut dari wawancara para investor, sudah banyak yang saya wawancara ya investor batubara ini. Kalau teman-teman pengen tahu, di scroll saja ke bawah. Di situ kemarin saya wawancara sekitar 6 orang yang tahu banyak hal tentang investasi batubara. Kemana mereka? Setelah menurut pernyataan dari para investor ini, di awal-awal investasi batubara ini dicanangkan, itu di sana ada Yusuf Mansur, teman-teman. Ada Yusuf Mansur berpresentasi tentang investasi batubara ini. Lalu kemana hari ini pertanggungjawabannya? Setelah kemudian banyak korban bermunculan, salah satunya Ibu Lilis yang kemudian baru mengajukan, ini sudah sidang kedua ya, mengajukan gugatan di PN Bogor. Kemana mereka? Pertanggungjawaban mereka kemana? Yusuf Mansur juga pernah mengatakan bahwa tidak usah ke persidangan gitu. Tidak usah melalui jalur hukum gitu. Datang saja ke rumah nanti Anda ganti gitu. Nah sekarang gimana? Gimana?
Apakah memang mereka kebiasaannya memang cuma ngomong doang gitu, cuma pencitraan doang, cuma bisanya bicara saja, janji-janji saja. Ya buktinya karyawan Power yang sudah mereka bikin janji dengan pihak Power bahwa gajinya akan dicicil per bulan, nyatanya cuma 1 bulan doang dibayar, cuma cicilan pertama doang dibayar, dan cuma itu doang. Sampai hari ini juga tidak ada kelanjutannya lagi, ingkar janji lagi. Makanya saya bilang ini polanya mirip-mirip, menunda-nunda biar para korban ini bosan. Ini saya yakin kalau misalkan tidak ada Pak Darso, Pak Zaini Mustafa dan yang mensupport mereka, sudah lama berhenti masalah ini, dan korban-korban ini akan terlunta-lunta, akan terbengkalai, nggak ada yang bantu, nggak ada yang ini. Karena perlu teman-teman ketahui, investasi batubara ini sudah sejak tahun 2009. Hotel City, Paitrend ini sudah lama-lama gitu. Tapi kenapa baru muncul hari ini, teman-teman? Karena memang mereka ini tidak tahu mau ngapain, langkah yang mau diambil itu apa, nggak paham, teman-teman. Sementara orang-orang yang mereka lawan ini, Pak Zaini Mustafa pun yang paham hukum, itu harus benar-benar cerdas, harus benar-benar cerdik, harus pintar. Karena mereka pintar gitu. Seolah-olah ini sudah direncanakan sejak awal. Kalau teman-teman ini lihat juga wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Iqbal Ninja gitu. Banyak hal yang diutarakan oleh Pak Iqbal mengenai masalah-masalah ini gitu. Baik, cukup sekian dari saya Khalid Al Walid. See you on the next videos.